Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bisa? Kali ini saya mereview. Kali ini saya akan mereview kebun yang saya tanami rumput. Ya, di sini ada beberapa rumput yang sudah saya tanami dan saya masih akan memilih di antara beberapa rumput tersebut eh, mana yang paling bagus untuk dibudidayakan atau diperbanyak. Dan di sini sobat bisa melihat tanaman yang sudah saya tanam, dan ini ada beberapa tanaman yang sudah siap panen dan ada beberapa tanaman yang sudah saya panen. Makanya di gambar ini, di video ini, ada beberapa tanaman lahan yang bersih. Itu tandanya sudah dipanen. Lahan yang saya gunakan di sini adalah lahan berupa lahan hijau sekitar 1 hektar, dan yang saya gunakan adalah sekitar setengah hektar. Lahan ini saya tanami mayoritas adalah rumput, yaitu rumput lapang, rumput gajah, dan rumput sejenisnya. Untuk jenis-jenis rumput itu memang beraneka ragam. Jadi sobat bisa memilih kira-kira rumput mana yang memiliki kualitas yang baik agar ternak kita bisa tumbuh sehat dan agar ternak kita bisa tumbuh sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang ada pada pakan tersebut. Ya, dari sini saya hanya menggambarkan saja ya. Jadi di tempat saya ini lahan pertanian ini masih banyak yang kosong. Ya, masih banyak yang kosong. Kita bisa memanfaatkan maksimal mungkin untuk lahan tersebut sebagai sumber pakan hewan yang kita ternak. Semakin banyak hewan yang kita ternak, otomatis semakin besar pula lahan yang kita butuhkan agar kita bisa setiap harinya mengambil pakan tersebut. Dan jika kita memiliki waktu lebih, kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk membuat bank pakan, seperti pakan fermentasi atau pakan silase. Dan mungkin sobat sudah tahu bedanya antara pakan silase dengan pakan fermentasi ya. Mungkin sedikit saya jelaskan. Untuk pakan fermentasi itu hanyalah hijauan yang dilajukan kemudian disimpan, diawetkan tanpa menambah nilai kandungan nutrisinya. Sedangkan kalau fermentasi, pakan tersebut bisa meningkat kandungan nutrisinya. Jadi jika kita memiliki waktu lebih, jika kita memiliki sedikit tambahan dana, kita bisa membeli bekatul, kemudian probiotik agar kita bisa membuat fermentasi. Dan juga jangan lupa kita gunakan mineral untuk dapat meningkatkan kualitas dari pakan fermentasi tersebut. Dengan berkualitasnya pakan fermentasi, otomatis ternak-ternak kita akan bisa lebih cepat berkembang. Kemudian untuk garam, garam itu usahakan setiap harinya harus diminum oleh ternak kita agar kebutuhan akan mineral di garam atau mineral yang sudah ada di toko pertanian peternakan itu bisa kita manfaatkan. Jadi sobat bisa yang belum memiliki lahan, sobat bisa mencari lahan. Itu tidak harus membeli,
kita bisa meminjam atau menyewa, tergantung tempat ya. Kalau daerah Kalimantan mungkin kita masih bisa meminjam tanpa harus mengeluarkan dana sedikit pun untuk memberi uang kepada si pemilik lahan. Karena biasanya kalau di daerah Kalimantan itu kita cukup membersihkan lahan mereka, mereka sudah senang. Sehingga mereka punya lahan tanah selalu bersih. Nah, di sini kita bisa manfaatkan lahan-lahan tersebut. Tetapi jika kita tidak memiliki lahan, ya kita upayakan bagaimana caranya pakan itu bisa terpenuhi, yaitu dengan cara membeli pastinya. Ya kalau membeli ya kita juga harus bisa menghitung pemasukan dengan pengeluaran. Jadi jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Ya seperti itu sobat. Jadi sobat bisa lihat kondisi kebun saya yang lumayan hijau seperti ini. Ya, jadi sobat kalau mau menanam silakan tanam tanaman yang recommended bagi peternakan Indonesia. Jika kita memiliki lahan yang cukup luas, maka kita bisa beternak dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan jumlah ternak yang banyak, berarti kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi. Otomatis dengan demikian kita berpeluang bisa membuka usaha di bidang peternakan, di bidang kuliner. Mungkin sobat bisa membuka usaha di akikah mungkin, jika sobat memiliki ternak kambing atau domba. Kemudian untuk akikah itu juga kita kadang tidak perlu memiliki ternak. Yang penting kita memiliki partner yang siap menyediakan hewan ternak yang bisa dijadikan untuk kurban akikah, sehingga kita bisa dengan mudah memasarkan jasa akikah kita. Apalagi jika kita memiliki ternak sendiri, otomatis untungnya 2 kali lipat. Yang pertama, kita untung di penjualan ternak. Yang kedua, kita untung di jasa akikah, yaitu biasanya kita memasak daging akikah tersebut. Untuk proses pemanenan saya menggunakan 2 metode, yaitu manual dan menggunakan mesin. Kapan itu manual dan kapan itu menggunakan mesin, itu saya sesuaikan dengan kondisi. Ya kalau saya misalkan lagi semangat untuk mencari rumput banyak, maka saya menggunakan mesin potong rumput. Dengan menggunakan mesin potong rumput, kita bisa menghemat waktu yang sangat jauh berbeda dengan kita menggunakan arit. Tetapi cara konvensional menggunakan arit juga masih sangat kita butuhkan dikala waktu tertentu. Misalkan di kondisi cuaca tidak menentu. Dalam artian kalau kita mengambil rumput dengan arit, kita bisa memilih rumput mana saja yang kita ambil dan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Kalau kita menggunakan mesin, minimal kita sudah terbebani oleh beratnya mengangkat mesin. Tetapi ya diupayakan agar
hasil panenan itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak kita. Silakan jika ingin memberikan pakan langsung, hijauan, ataupun kita silase atau di fermentasi. Kalau saya untuk saat ini tahap proses pemberian pakan itu nggak bisa langsung fermentasi atau silase, karena hewan itu jika dia belum terbiasa maka dia sewaktu-waktu akan bosan. Jadi di sini saya masih menggunakan pakan hijauan, kemudian dicampur sedikit demi sedikit pakan silase atau fermentasi. Nah, cara yang paling bagus adalah pemberian fermentasi atau silase itu kita belikan di waktu sore, di waktu ternak itu sudah mulai istirahat malam. Jadi jika dia ingin makan yang tersedia hanyalah pakan silase atau fermentasi. Dan biasanya kalau malam itu ternak itu jarang berteriak, jadi kita bisa memberikan pakan secukupnya. Dan untuk pagi kita bisa lanjutkan lagi dengan pakan hijauan. Nah, untuk pakan hijauan alangkah baiknya kita layukan dulu agar kandungan airnya sudah berkurang. Dan biasanya ada tanaman yang memiliki kandungan tanin ya, atau kandungan yang tidak baik jika diberikan secara hijauan segar. Jangan lupa subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi video terbaru saya. Baik sobat, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sobat bisa mengambil manfaatnya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.